Dari yang terakhir Yang adalah ketiga adalah struktur komunikasi organisasi. Integrasi sosial Menurut People dan Robert komunikasi Meyer, terbalik di antara struktur orang-orang merupakan dalam manifestasi interaksi. dan produk Integrasi sosial merupakan komunikasi proses yang dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah komunikasi, kelompok dan organisasi. Oke, sebelum kita membawakan materi yang telah dibawakan, perkenankan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Muzuddin sebagai moderator. Yang selanjutnya langsung akan dibawakan oleh Mbak Nurrahmi. Silakan. Baik, materi pertama adalah jaringan organisasi. Jaringan atau network didefinisikan sebagai struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi di antara individu dengan kelompok. Definisi ini menciptakan jaringan formal yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi, serta jaringan informal yaitu saluran komunikasi nonformal yang terbentuk melalui interaksi yang terjadi di antara anggota organisasi setiap harinya. Setiap orang memiliki seperangkat hubungan yang unik dengan orang lain yang disebut jaringan personal, yakni hubungan yang dimiliki di antara banyak hubungan lainnya seperti dengan siapa kita berkomunikasi dalam satu organisasi. Sedangkan jaringan kelompok terbentuk karena individu cenderung berkomunikasi lebih sering dengan anggota organisasi tertentu. Selanjutnya yaitu peran jaringan terbagi menjadi 3 sebagai jembatan, penghubung, dan pemisah. Sedangkan berdasarkan derajat keterhubungannya terbagi menjadi 2, ke dalam dan keluar. Serta variabel keterhubungan jaringan dapat kita lihat melalui fungsi jaringan, tingkat keterhubungan, sentralitas atau desentralitas, serta derajat pemisah. Yang terakhir yaitu fungsi jaringan organisasi, diantaranya mengontrol aliran informasi, menghubungkan orang-orang dengan kepentingan yang sama, membangun interpretasi yang sama, mendorong pengaruh sosial, serta memungkinkan terjadinya tukar-menukar sumber daya. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur organisasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, materi yang selanjutnya adalah materi teori strukturasi. Teori strukturasi atau structuration theory adalah suatu teori umum yang mengenai tindakan sosial yang berhasil ditemukan oleh sosiolog Inggris yang terkenal yakni Anthony Giddens dan para pengikutnya. Teori ini menyatakan bahwa tindakan manusia adalah suatu proses untuk menghasilkan dan menghasilkan kembali berbagai sistem sosial. Dengan kata lain, ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya, maka kita membuat berbagai struktur dengan cakupan mulai dari struktur institusi sosial dan budaya yang luas. Sehingga struktur hubungan individu yang jauh lebih kecil dan sempit terjangkau. Nah, menurut Giddens, struktur sosial menentukan bagaimana manusia bertindak, namun pada saat yang sama, tindakan manusia menentukan bagaimana struktur sosial terbentuk. Secara khusus, strukturasi dapat didefinisikan sebagai the production and reproduction of the social systems through members' use of rules sense results in interaction. Nah, contoh sederhananya adalah ada 2 orang yang mempunyai gagasan bikin usaha untuk sampingan dan niat sosial yakni membantu orang yang terkena dampak COVID-19 yang pekerjaannya macet, tidak menentu, yakni bikin usaha angkringan. Namun untuk awal bingung masalah modal. Tapi seiring waktu orang tua salah satu kedua pemuda yang mendengar kalau akan bikin usaha seperti itu. Lalu dibantulah kedua pemuda tersebut dan memberi motivasi agar cepat mengeksekusi, agar tidak terjegal orang lain. Dan kedua pemuda tersebut merasa senang karena masalah awal sudah terpecahkan. Dan berhubung ada tempat yang strategis dan tidak terpakai, lalu izin ke lurah dan Pak Lurah mengizinkannya. Masalah yang kedua juga terpecahkan dan lagi-lagi kedua pemuda tersebut merasa tenang dan lega. Nah, di tengah perjalanan sudah pasti membutuhkan bahan untuk berjualan. Berhubung ada saudara antara kedua pemuda tersebut mempunyai toko peracangan, sehingga
dapat menjalin kerjasama sehingga saudara tersebut merasa terbantukan dan dapat menyetok kebutuhan jualan saudaranya dan pasti memberi harga khusus untuk saudaranya yang bikin usaha tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, angkringan berjalan lancar dan ramai. Dan kedua pemuda tersebut punya inisiatif untuk menambah karyawan lagi agar tidak keteteran. Lalu inisiatif tersebut terwujud dan kedua pemuda tadi merasa enteng sudah mendapatkan tenaga baru yang diambil dari pemuda-pemuda sekitar yang ekonominya kategori kurang mampu. Lalu di lain kesempatan banyak saudara yang melirik untuk menitip dagangan karena melihat angkringan jalan dan ramai pembeli dan pelanggan. Sejak saat itulah banyak anggota kelompok sosial banyak yang menanyakan ketika angkringan tutup, maka otomatis mereka-mereka yang nitip dagangan biasanya tidak ada pemasukan karena warungnya tutup. Sejak saat itulah peran tercipta dari kedua pemuda yang menjalankan usaha tadi. Tidak terpikirkan dari awal apabila usahanya dapat membantu banyak sekali saudara dan orang-orang sekitar. Kedua pemuda tersebut tidak pernah berniat sejak awal untuk menciptakan peran diri sendiri, tetapi peran tercipta karena adanya harapan yang terbentuk dalam proses pengambilan tindakan. Nah, dan ini adalah proses strukturasi. Dengan kata lain, proses strukturasi adalah proses penciptaan peran. Nah, lalu materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Ria Vita. Yang ketiga adalah integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan perilaku komunikasi timbal balik di antara orang-orang dalam interaksi. Integrasi sosial merupakan proses yang berlangsung terus-menerus di mana anggota organisasi dan kelompok di dalamnya saling mengenal dengan baik satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan harapan berdasarkan kesan atau informasi yang telah ada sebelumnya. Teori strukturasi merupakan suatu teori sosial umum yang dapat digunakan pada berbagai situasi. Teori ini memberikan pengaruh sangat besar di dalam bidang komunikasi, khususnya bagi komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, materi yang terakhir adalah struktur komunikasi organisasi. Menurut People dan Robert Maxpley, struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Struktur organisasi itu tercipta ketika individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Ada 3 pusat strukturisasi. Yang pertama itu ada lokasi konsepsi, mencakup seluruh episode waktu hidup sebuah organisasi ketika membuat suatu keputusan pilihan yang di situ membatasi apa yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua itu ada lokasi implementasi, adalah kepenulisan atau kodifikasi formal, misalnya membuat surat keputusan. Dan yang ketiga itu lokasi resepsi, terjadi ketika anggota organisasi bertindak sesuai dengan keputusan organisasi. Strukturisasi juga menimbulkan apa yang dinamakan dengan iklim komunikasi, yang dimana iklim komunikasi ini dipandang sebagai pengaruh terhadap produktivitas dan kepuasan para karyawan. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.